Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rezadi Ahmad Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis koloid beserta contoh dan beberapa sifat serta pembuatannya mungkin. Pertama di sini ada saya mempunyai sol padat yaitu coklat batang. Puas. Ini coklat batang. Nah, coklat batang ini masuknya itu di padat, dalam padat atau disebutnya itu sol padat. Kenapa? Karena fase terdispersinya padat dan medium terdispersinya juga itu padat. Nah, kemudian di sini ada keju. Keju ini merupakan cair dalam padat atau disebut juga emulsi padat. Kenapa? Karena keju ini fase terdispersinya itu cair dan fase medium pendispersinya itu padat. Untuk itu cara pembuatan keju itu dari susu yang terfermentasi atau bisa disebut juga dengan terkoagulasi, sehingga menurut saya cara pembuatannya juga itu kondensasi. Kemudian di sini saya mempunyai kecap kecap ini kecap merupakan padat dalam cair, fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya itu cair. Untuk efek tindalnya setelah saya uji tidak terlihat apa-apa, katanya tidak usah ya, tidak usah. Terus di ini saya rasa liofil. Kemudian di sini ada gelas. Jadi ini untuk cair dalam cair. Sini saya mempunyai susu merek ya, ini merek semua ya udah lah ya, susu. Guys, ini puasa guys. Susu sedikit lagi atau emulsi. Pas dicoba efek tindalnya, kelihatan gak sih? Nah, sebenarnya sesuatu yang terlalu pekat jadi efek tindalnya tidak kelihatan. Kelihatan mana sih? Lihat. Tidak ada kan? Tidak ada. Sudah lah, tidak ada. Ini termasuk liofop, punya kerupuk. Jadi kerupuk itu dia tuh gas dalam padat atau buih padat. Karena pas jadi saya tidak menyentuhnya. Jadi ini buih padat karena fase terdispersinya itu gas dan medium pendispersinya itu padat. Kita pindah tempat. Jadi ini merupakan aerosol cair, fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya gas. Bisa dilihat terjadi efek tindal yang lemah. Jadi ini aerosol padat, jadi fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya itu gas. Ini contohnya. Terus diuji efek tindal center, terus di center jadi ini. Jadi efek tindalnya itu lemah apa kuat? Kuat ya. Jadi efek tindalnya itu kuat dan sudah ya begini. Ini merupakan buih sabun, yaitu koloid buih cair, fase terdispersi gas dan medium pendispersinya itu cair. Ini merupakan koloid asosiasi mengenai sel kering baterai biasa dan sel kering baterai alkalen. Nah, untuk baterai biasa ini bagian luarnya itu namanya plastik pemisah. Setelah itu bagian bawahnya ada anoda yang terbuat dari seng, yang tersusun dari seng. Setelah itu bagian dalam bawahnya lagi itu ada pasta ini bertindak sebagai elektrolitnya, itu terdiri atas NH4Cl sama ZnCl2. Kemudian di bagian dalamnya itu yang mengelilingi katode itu ada yang namanya MnO2 dan serbu grafit. Nah, terus bagian tengahnya, tempat tengah itu batang katoda. Batang katoda itu terdiri atas batang karbon. Jadi kalau dilihat dari ini, untuk dipakai ini yang bertindak sebagai bagian positif dan ini bertindak sebagai bagian negatif. Untuk aliran elektronnya berarti saat ini digunakan di sebuah alat listrik. Nah, elektron akan keluar dari sini.
elektron keluar dari sini terus mengalir masuk lagi melalui sini, jadi begini tang gitu. Jadi di bagian anoda itu kan itu ada sengnya itu menjadi seng 2 plus 2 elektron, itu menghasilkan 2 elektron. Terus di bagian katodanya itu terjadi reaksi yang memanfaatkan 2 elektron tadi, jadi 2 MnO2 ditambah 2 NH4 plus tambah 2 elektron menghasilkan Mn2O3 tambah 2 NH3 tambah H2O. Terus kalau digabungkan jadinya Zn plus 2 MnO2 tambah 2 NH4 menghasilkan Zn2 plus tambah Mn2O3 tambah 2 NH3 tambah H2O. Sel alkalin bagian paling luar ini logam pemisah, kemudian bagian bawahnya itu ada katoda dari MnO2 sama KOH, terus ada bagian pemisahnya lagi, terus bagian yang tengah-tengah itu anoda, tapi bukan seperti yang tadi yang dia tuh lurus sampai sini, tapi dia cuma sebagian tuh anoda di tengah-tengah, anodanya dari seng. Terus karena ini negatifnya, terus yang bagian ini negatifnya, bagian ini positifnya, makanya dia tuh nanti arah alirannya itu begini, elektronnya keluar masuk lagi lewat sini, elektronnya keluar ke sini masuk lagi, keluar masuk lagi. Dan jadi di anodanya itu Zn ketemu dengan 2OH- menghasilkan ZnOH 2 kali ditambah dengan 2 elektron. 2 elektron yang digunakan yang dihasilkan tadi dipakai di katoda dengan reaksi 2 MnO2 ditambah 2O ditambah 2 elektron menghasilkan Mn2O3 tambah 2OH-. Nah, terus akhirnya jadi reaksi keseluruhannya itu Zn ditambah 2MnO2 ditambah 2O menghasilkan ZnOH 2 kali ditambah Mn2O3. Persamaan perbedaan kedua baterai ini, untuk baterai ini keduanya sama-sama menggunakan anodanya menggunakan anoda yang berbahan sama, itu seng. Kemudian mereka ini cuma dipakai sekali, tidak bisa diisi kembali. Nah, terus perbedaannya itu kalau ini lebih tahan lama daripada ini karena jenis reaksi yang berbeda. Nah, terus ini pastanya menggunakan pasta NH4Cl. Nah, kali ini pastanya menggunakan KOH. Saya rasanya itu yang ingin saya presentasikan untuk kali ini. Semoga ini dapat memenuhi kewajiban tugas saya dalam mata pelajaran kimia. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa cara untuk menghindari barang-barang terbuat dari logam untuk mengalami korosi. Pertama, ini ialah mainan anak-anak tapi sudah terpisah-pisah. Nah, mainan anak-anak ini biasanya kalau terbuat dari logam seperti ini dicat biar tidak terjadi korosi. Tapi karena di sini lihat catnya sudah mulai terkelupas, maka terjadi korosi. Chromium plating itu biasanya dilapisi dengan krom biar tidak berkarat. Contohnya garpu atau ini sendok ya. Nah, jadi contohnya ini seperti ini, sendok ini. Jadi dilapisi dengan krom biar tidak berkarat, biar tampak lebih menarik dan berkilau. Plating. Jadi ini dilapisi dengan timah sehingga setelah digunakan dan dibuang, jikalau ini tergores, maka akan terjadi korosi yang mempercepat penguraian di alam. Ada juga pembalutan dengan plastik agar menghindari besi dengan kontak udara yang lembab, contohnya pada rak sepatu. Selanjutnya, pelumuran dengan oli atau gemuk yang biasanya dilakukan pada rantai gear guna mencegah terjadinya kontak dengan udara, pencegah korosif. Selanjutnya ada galvanisasi atau pelapisan dengan seng menjadi anoda dan besi jadi katoda sehingga terlindung melalui mekanisme perlindungan katodik. Selanjutnya ada pengorbanan anoda, yaitu pengorbanan logam yang lebih aktif. Akhirnya logam yang lebih aktif itu akan mengalami korosif, sedangkan logam yang satunya tidak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.